kasih yang sudah join di Bincang Kenari episode 2 malam hari ini. Hari ini nggak kalah serunya karena kita akan bicara dengan salah satu dunia industri yang pasti kita semua juga tunggu-tunggu pembahasannya, karena sesuai dengan flyer yang sudah tersebar di mana-mana bahwa topik hari ini adalah perencanaan keuangan saat pandemi COVID-19. Oke, dan malam ini saya akan ngobrol dengan Bapak Edi Herianto, Direktur Perbankan Komersial Panin Bank. Oke, dan saya sambil cek apakah beliau sudah join. Oke, kita masih sambil menunggu beliau. Pak Edi belum masuk, kita masih tunggu beliau dulu sebentar. Selamat malam semuanya. Selamat malam yang sudah join di Bincang Kenari. Malam hari ini kita ketemu lagi. Di Bincang Kenari. Banyak banget yang bakal kita bagi-bagi di sini, informasi menarik buat kalian semua yang penasaran sama bagaimanakah perencanaan keuangan yang baik di era Covid seperti sekarang ini, di pandemi yang luar biasa tidak berakhir-berakhir ini. Oke, kita masih menunggu Pak Edi untuk join. Oke, kita lihat Pak Edi. Selamat malam Pak Edi. Selamat malam Putra, apa kabar? Baik, Pak Edi sendiri gimana? Sehat Pak? Baik, sehat, semoga semua juga sehat-sehat. Amin. Pak Edi, saya terima kasih banget Bapak udah menyempatkan waktu untuk bisa ada di Bincang Kenari malam hari ini. Saya tahu waktu Bapak tuh pasti sibuk banget, schedule Bapak padat banget, tapi Bapak masih bisa nyempetin malam hari ini buat ngobrol sama kita. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Ya. Selamat malam sahabat Kenari Jaya dan Panin Bank yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali malam hari ini dapat berbincang-bincang dengan sahabat Kenari dan Panin Bank dengan tema perencanaan keuangan saat pandemi COVID-19 seperti yang disebut Mas Putra tadi. Ini adalah merupakan sesi kedua dari sesi Bincang Kenari. Sesi pertama minggu lalu telah dilakonin sendiri oleh bos dan CEO Kenari Jaya, yaitu Pak Hendra Sarifuddin. Dan malam hari ini saya mendapat kehormatan diundang khusus oleh bos Kenari Jaya, Bapak Hendra, untuk ikut berpartisipasi dalam acara Bincang Kenari. Selamat malam juga Pak Hendra, terima kasih undangannya. Ya, terima kasih juga buat Pak Edi sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang Kenari malam ini. Pak, saya sedikit cerita ya Pak, biar audiens kita ini tahu bahwa, dan tolong saya dibenerin ya Pak kalau saya salah. Informasi yang saya dapat, kalau Pak Edi saat ini menjabat sebagai Direktur Perbankan Komersial Panin Bank. Dan Pak Edi ini sudah fokus pada dunia industri perbankan sejak tahun 1990. Pengalaman dan pengetahuan Pak Edi ini udah nggak diragukan lagi lah ya Pak ya. Sudah 32 tahun berarti. Sudah 32 tahun ya Pak berkecimpung di industri perbankan. Betul. Pengen jadi pengusaha tapi tidak punya kemampuan. Mau nggak mau terus kerja. Inilah alasan kenapa, ini salah satu alasan kenapa Bincang Kenari, especially Pak Hendra mengundang Pak Edi. Karena Pak Edi itu orangnya low profile sekali Pak. Terima kasih. Dan bisa menginspirasi, pasti bisa menginspirasi banyak orang. Selain nanti ilmu-ilmu yang kita bagi, nah ini personality Pak Edi ini, teman-teman semua yang join di Instagram bisa lihat gimana humble-nya Pak Edi, gimana luar biasanya Pak Edi ini low profile banget. Nah ini salah satu yang bisa kita contoh ya teman-teman.
Gitu. Pak, eh jadi bincang kenari ini kan kita ngobrol ringan nih Pak. Kita Ya, ngobrol-ngobrol ringan, pastinya masih seputar dengan pandemi, ya, eh, tapi kita juga butuh banyak banget tips dari Pak Edi selaku memang ekspertis dan memang sudah pakarnya di industri ya, di industri perbankan Pak. Kondisi seperti ini benar-benar banyak sekali pertanyaan yang masuk ke kita ya. dari ke tim bincang kenari bahwa ini tolong dong Mas Putra uh, hadirkan pembicara yang memang apa namanya bisa memberikan kita solusi karena terutama solusi mengenai finansial ya Pak ya gitu Ya, karena sekarang ya, banyak orang yang ya seperti yang kita tahu lah Pak kondisinya sekarang saat ini semua orang merasakan hal yang sama Pak di seluruh dunia ya, bahkan ya, ya Pak ya. ya. Nah tapi sebelum masuk ke pembahasan perencanaan keuangan nih Pak, ini pertanyaan pertama nih Pak, mohon Siap. izin. Gimana sih Pak sebenarnya dampak pandemi ini terhadap industri perbankan sendiri Pak? Oke. Saya rasa kalau kita bicara dampak COVID-19 terhadap perbankan, sebelumnya kita harus bahas dulu dampaknya terhadap dunia usaha. Nah, antara dunia usaha dan dunia perbankan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena apa yang terjadi, terdampak di dunia usaha, maka itu juga akan terdampak di dunia perbankan. Ya, karena dunia usaha itu kan memang adalah nasabah daripada bank. Ya, Ya, jadi kalau kita lihat tadi Putra mengatakan memang pandemi COVID-19 ini sangat luar biasa. Tetap menyebar begitu masif ke seluruh dunia. Tidak terkecuali Cina, Jepang, Amerika, Eropa, dimanapun. Ya, dan kalau nggak salah, sampai data kemarin, itu sudah ada lebih kurang 6,5 juta jiwa yang terinfeksi ya virus corona ini. Dan ada lebih kurang 386.000 jiwa yang meninggal. Bayangin coba ya. Tapi kabar gembiranya adalah lebih banyak yang sembuh dan ya, 2,8 juta betul jiwa Pak. yang sembuh di seluruh dunia. Dan sampai Ya, sekarang yang megang rekor tertinggi masih di Amerika, ya lebih kurang 1,9 juta jiwa yang terinfeksi. ya. Kalau di Indonesia data per 4 Juni kemarin Mm-mm. ada lebih kurang 28.818 jiwa yang Ya, terinfeksi, ya ada 1.721 jiwa yang meninggal. Tapi kabar gembiranya lagi, yang lebih penting adalah ada 8.892 jiwa yang sembuh. Ya, ya, jadi yang sembuh jauh lebih besar dan lebih banyak. Ya, akibat ya Pak. pandemi yang dahsyat ini, negara-negara dunia itu sedang berusaha untuk mencegah penyebaran virus ini supaya bisa diminimas. Ya, Ya, bisa diminimas, yaitu satu cara dengan melakukan lockdown. Yang kita tahu ya, lockdown, jadi seluruh kotanya ditutup atau negaranya juga ditutup untuk pendatang, ya. ya, Dan ya akibatnya Pak. memang adalah aktivitas usahanya jadi nggak jalan. Karena kalau Ya, lockdown mereka keluar rumah aja nggak boleh kan, pabrik harus tutup. Ya, ya betul toko-toko, Pak. shopping mall, hotel semua pada tutup, ya kan? Ya, Dan terkecuali juga negara besar raksasa yang paling besar, saya bilang Amerika. Kerusakan ya, ekonomi dirasakannya sangat dahsyat di Amerika. Penganggurannya itu naik loncat dengan sangat tajam. Per ya, Mei, data saya mengatakan ada 28,5 juta orang yang menganggur di Amerika. Atau mendekati 20%. 20% bayangin. Ini adalah angka ya, tertinggi setelah Perang Dunia Kedua. ya. Tertinggi setelah Perang Dunia Kedua. Nah, rata-rata tingkat pengangguran Amerika rata-rata cuma 4-5%. Ini per Mei Oke. kemarin itu sudah 20%, berarti sampai 45 kali dari Ya, data biasa. Nah, untuk mencegah atau untuk membantu kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, pemerintah ya, Amerika menggelontorkan dana yang ya, sangat luar biasa, yaitu
2 triliun US dollar, Mas Putra. Ya. 2 triliun Wow. itu uang tuh bukan ya. 2 triliun US dollar bukan rupiah loh. 2 triliun US Ya. dollar itu kalau kita Waduh, waduh. konversi pakai kurs 15.000 itu setara dengan Ya, 30.000 triliun rupiah. triliun. 30.000 triliun. Coba berapa tuh nolnya Mas Putra? Bisa dihitung nggak? Iya, Nolnya iya, berapa iya. banyak tuh? Betul Pak, banyak banget. Saya yang kerja di bank aja bingung. 30.000 triliun. Wah, men, itu Ya. duit atau kertas? Saya juga bingung. Iya, iya, iya. Sekedar informasi, ya, APBN kita tahun 2020 itu ada 2.540 triliun. Di 2.540. Mereka menggelontorkan 30.000 triliun. Hampir 12 kali APBN kita. Iya, Ya, Pak. hampir 12, luar biasa. Negara besar memang. Tapi Ya. dampaknya tidak hanya di Amerika, di Indonesia juga dampaknya. Kita rasakan ya, adanya Betul, Pak. toko-toko, shopping mall, ojol-ojol kita memang juga terganggu, taksi banyak yang Ya. kosong, Anda lihat ya. Nah, untuk membantu atau untuk itu pemerintah juga memberikan stimulus pemerintah Indonesia itu sebesar 405 triliun dengan perincian sektor mana saja ya yang terdampak. Ya. Itu 110 triliun untuk dana bantuan sosial, 75 triliun untuk dana kesehatan, karena banyak yang memang terdampak ya, Anda lihat begitu banyak rakyat kita yang memang kena COVID yang perlu bantuan kesehatannya, yaitu rumah sakit dan perlu peralatan, obat dan sebagainya. Dan 101 triliun untuk dana usaha, 70,1 triliun untuk insentif pajak, dan 150 triliun untuk pembiayaan program pemulihan ekonomi nasional. Itu kira-kira perinciannya stimulus yang diberikan oleh pemerintah. Itu yang saya tahu kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang nanya, kalau begitu kira-kira sektor ekonomi apa sih yang paling terdampak kalau bicara dunia usaha dengan COVID-19 ini? Boleh saya katakan yang terdampak langsung, yang paling langsung kedampak yang paling berat adalah dunia pariwisata dan pendukungnya. Anda lihat sampai sekarang, betul, karena lockdown nggak ada turis ya jadi masuk kan. Nggak ada juga, kita biasanya bulan Mei sudah terbang ke luar negeri, ada pulang kampung, lebaran. Ya, ini kan nggak terjadi. Bali jadi sepi, Jogja, mana-mana sepi, nggak ada turis, karena takut corona juga, lockdown juga ya. Dan betul, dari pariwisata ini ada kita rinci ya, industri airline kita lihat. Pesawat pada nggak terbang. Ya, karena lockdown kan, ke luar negeri juga nggak bisa. Sehingga banyak pesawat airline itu yang rugi besar. Rugi besar, kenapa? Karena nggak ada income mereka. Mereka masih bayar utang, bayar bunga, bayar cicilan. Jadi masalah, rugi besar. Bahkan ada yang bangkrut di dunia. Ya, ada yang bangkrut. Dan turunannya kita bisa lihat bahwa dengan ruginya airline ini, bagaimana dengan bisnis cateringnya yang mensupport, yang mensupportnya ya, jadi terganggu juga. Cleaning service, biasa kita kalau naik pesawat baru tiba, kita turun kan ada cleaning service yang naik tuh, bersih-bersih pesawat, pasti juga terganggu, ya. Pilotnya, pramugarinya, ground staff-nya. Jadi di industri ini banyak mengalami PHK di industri airline, ya. Belum lagi karena merugi terjadi pembatalan pembelian pesawat baru, permajaan. Berapa banyak tuh Anda bayangkan. Dan saya baca tadi pagi pabrik Boeing yang di Amerika itu ada 12.000 supplier. 12.000 loh. Perusahaan yang mendukung Boeing mensuplai spare part itu. Itu ada di Amerika dan 58 negara di luar Amerika. Bayangin dampak. Itu baru airline. Kita bicara lagi pariwisata, industri travel. Ya, nggak ada turis masuk, inbound-nya nggak ada, outbound juga nggak ada. Tadi saya bilang, biasa lebaran kita sudah terbang kan,
Nggak terjadi Iya, juga. betul, Pak. Padahal inbound dan outbound ini adalah uh, usaha pokok, ya, usaha pokok daripada travelnya sendiri. Selain tiketing, Iya, ya jangan ngomong, karena nggak ada pesawat terbang, tiketing pasti nggak ada, ya kan? iya, Juga terjadi PHK besar-besaran di industri ini. Tour leadernya juga iya. nganggur, kan? Ya, Betul, Pak. belum UMKM, UMKM pendukung Iya, pariwisata seperti Bali kan begitu banyak, perusahaan iya, betul, souvenir Pak. lah, ya, bus pariwisata lah, banyak ya yang sewa sawi rental mobil itu Iya, kena dampak juga, ya. Belum kita bicara juga hotel, baru pariwisata nih. iya. Data saya ada 1.500 hotel yang tutup di seluruh Indonesia. Bayangin berapa 1.500. banyak karyawannya yang kedampak. Satu karyawan membiayai 3 orang di rumah. Iya, iya, Multiplier efeknya luar biasa, ya. betul, Pak. Lalu bus, tadi saya katakan bus pariwisata, taksi, rental, itu juga nggak jalan. Ya taksi Anda lihat banyak yang kosong di jalan. Bus wisata Iya, nganggur karena nggak ada turis. iya, Sama, iya, terjadi pembatalan pembelian mobil jadinya. iya. Nah, karena pariwisata dampaknya kemana? Ke industri otomotif. Otomotif. Otomatis penjualannya turun kan? Iya, Pak. Iya kan? Nah, sekedar informasi saja, satu mobil itu ada 2.000 sekian part yang mendukung satu Iya, mobil. iya, Berapa banyak perusahaan spare part yang terganggu cash flow-nya. Belum iya, industri di belakang pabrik spare part itu sendiri. Sangat iya, luar biasa. Ya, kita baru iya, bicara satu industri, yaitu industri pariwisata. iya, Baru loh, dampaknya udah begitu iya, besar dan multiplier efeknya. Belum kita iya, lihat pabrik-pabrik yang stop produksi. Kenapa? iya, Karena bahan bakunya nggak ada. Kehabisan bahan baku. Karena kita ketahui bahwa industri dalam negeri itu bahan bakunya sebagian besar adalah import. iya, Sedangkan negara-negara suppliernya masih lockdown, ya iya, kan? Sehingga ekspor importnya nggak lancar, kekurangan bahan baku. Belum lagi kalau iya, ada yang produksi, tapi daya belinya turun. Karena tadi iya, banyak PHK dan usaha pada terganggu, ya kan? iya, Nah, sehingga cash flow daripada para pengusaha itu terganggu, ya. iya, Nggak liquid jadi cash flow-nya jadi terganggu. Yang mana para pengusaha itu notabene adalah memang nasabahnya bank. Ya mereka iya. juga nasabah bank. Tadi saya bilang kan bicara dampak dari perbankan, dampak dunia Benar, Pak. usaha. Nah, mereka terganggu tentu kemampuan mereka membayar kewajiban bank, baik itu bunga, cicilan pokok, jadi terganggu. Iya, Sehingga iya, dikhawatirkan kredit macet akan meningkat. iya, Jadi prinsip kami yang kerja di bank ini adalah kalau nasabah senang, kami juga senang. Kalau nambah iya, susah, pasti bank juga ikut susah, ya kan? iya, betul, Jadi Pak. kami Betul, Pak. orang bank itu selalu bekalin hati yang mulia, selalu mendoakan nasabah kami selalu sehat-sehat, ya, Betul, betul, Pak. usahanya selalu Amin. lancar. Jadi itu yang Amin. selalu kami doakan. Terima Ya, kasih. Kira-kira itu menurut saya ya, dampaknya terhadap dunia usaha dan perbankan Putra. ya, karena memang multiplayer effect yang tadi Pak Edi bilang Ya, ya, gitu. Jadi luar pasti biasa. akan berimpact kemana-mana ya, Pak. Ya, betul, betul, Iya, betul. betul. Ya, itu baru dari dunia pengusahanya, dunia Ya, pebisnisnya. Dari dunia ya, pebisnisnya tadi itu juga akhirnya punya karyawan yang mungkin juga punya tanggung jawab iya terhadap makanya mereka juga keluarganya. nasabah juga dari bank Iya, ya, juga. ya, ya. Betul, Yang betul. perorangan seperti KPR yang mereka beli rumah, kalau Ya, mereka kena PHK atau pengurangan gaji atau ya, dirumahkan misalnya. Saya kemarin ya, ada dapat kabar dari satu cabang ya, bahwa ada nasabahnya adalah pilot untuk pilot luar negeri yang sangat terkenal. Saya nggak ngomong negara mana. Selama ini ya. nggak ada masalah. Kemarin karena mereka juga dirumahkan, kemampuan Hmm. bayarnya jadi turun, datang ke bank. Nah, Jadi minta ya, ya, direstruktur. Nah itu juga yang terjadi sekarang, ya, Putra. ya. Ya, Oke, oke kira-kira. Pak. Ya, betul, betul. Berarti memang impact-nya ini luar Luar biasa ya biasa. Pak buat industri Ya, perbankan juga ya Pak. ya, ya, Nah, ini ya, kan bicara soal multiplier effect tadi, bicara soal pandemi nih Pak. ya, ya, Kan pengalaman
Pak Edi nih kalau saya baca sedikit Ya, biografinya Bapak nih kurang lebih sudah 32 tahun nih Pak berkecimpung di ya, dunia perbankan. Berarti nih Pak Edi udah ngelewatin berapa banyak permasalahan nih, khususnya di Indonesia ya, aja Pak. ya, Permasalahan ya, yang efeknya juga luas juga ya Pak. ya, Nah, ya, contohnya nih Pak, ada krisis moneter di tahun ya, 97-98 Pak. betul, Nah, betul. ini saya mau tanya nih Pak, lebih berat mana sih Pak antara moneter 97-98 sama pandemi nih Pak yang sekarang Ya. ini? Nah, pertanyaan ini agak menarik. Tapi Oh sebelum ya, kita bicara berat mana, kita harus tahu dulu bedanya di mana. Apa ya, bedanya antara krisis moneter 98 dengan ya, COVID-19 sekarang? Ya, kita ya, mulai dari krisis moneter ya. Di krisis ya, moneter itu bermula dari Thailand tahun Thailand. 1997, kemudian menyebar ke beberapa negara Asia Tenggara. Dan Ya, kebetulan di Indonesia saat itu yang paling berat. Kenapa? Karena ya, selain krisis moneter juga ada krisis sosial dan politik. ya, Ya, akibatnya waktu itu US dollar rupiah kita waktu itu kursnya cuma 2.000, loncat ke ya, 17.500, luar biasa. 8 sampai ya, 9 kali loncatnya kurs kali itu. lipat. Ya, Ya, suku bunga deposito juga dari 10% lebih kurang loncat ke 75%. ya, Ya, inflasinya luar biasa. Saat itu kena barang-barang juga, kurs dolarnya juga naik, barang-barang juga langka. Inflasinya 70%. ya, Inflasinya 70%. Kredit macet. Karena tadi saya bilang kan dampaknya juga usaha terhadap ya. perbankan. Kredit macet saat itu sampai 48,6%. Hampir Wow. 50% kredit di bank itu macet. Anda Ya, bayangkan, keuntungan bank itu berapa sih? Paling ya, 2-3%. Ya, ini 50% macet. Jangan pokok bunga aja nggak balik. ya, Akibatnya yaitu bank-bank mengalami kerugian. Dan kerugian ya, waktu itu lebih besar banding modalnya. Sehingga modalnya ya, pun jadi negatif. Mau nggak mau pemerintah menyuntikkan dana ke sistem perbankan lebih kurang 600 triliun yang dikenal dengan BLBI waktu itu. Hanya supaya ya, modal ya. bank nggak negatif. Kita nggak terusin ya, terlalu panjang waktunya, nggak cukup nanti. Oke Pak, Dan iya, iya, iya. saat itu likuiditas juga kering. Sangat ketat. Kenapa? Kan saat itu setiap Ya, orang bisa beli dolar dan bisa mentransfer dana Anda, dolar Anda ke luar negeri berapapun jumlahnya. ya, Bayangin. Ya, jadi rupiah dalam negeri itu kering. Sangat ya, ketat, makanya dolar rupiah loncat. Ya, suku bunga rupiah ya, juga loncat. Ya kan? ya, Nah, itu kira-kira krisis moneter. Kita lihat COVID-19. Krisis moneter tadi kan dari Thailand ke beberapa negara Asia Tenggara saja. COVID-19 ya, ini di seluruh dunia. Ini kita ada bahas kan ya, Amerika, ya, di mana-mana. ya. Lalu dolarnya tuh, dolar rupiah relatif stabil kalau saat ini. Stabil itu hari Oke. ini malah di bawah 14.000. Biasanya 14.000 sekian, hari ini rupiah menguat ya, di bawah Ya, 14.000. Suku ya, bunga deposito tuh malah turun dari tadinya 6-7%, sekarang turun ke 5-6%. Ya, ya, inflasi juga stabil, cuma 2,9% per Mei. NPL ya, perbankan juga masih manageable, ya, cuma ya. lebih kurang 2,8%. Nah, yang paling penting likuiditas sangat longgar saat ini. Karena ada aturannya, Oke. Anda kalau mau beli dolar di atas 25.000, perlu Mhm. underlying, perlu alasannya, dasarnya apa yang mau beli. Nggak bisa sembarang Oke. beli. Kalau tahun Oke. 98 kan berapapun boleh. Dan Anda mau Betul. transfer uang dolar Anda ke luar negeri lebih 100.000, itu juga perlu underlying-nya. Underlying-nya apa? Jadi sehingga terjaga sangat baik likuiditas kita. Sangat longgar. Ya. Kira-kira, jadi kalau kita lihat berat mana sih Pak? Ya, dari mana kita melihatnya? Oke. Kalau lihat Iya, iya, betul, betul. secara global ya COVID ini jauh ya Ya. terhadap Indonesia. Ya, mungkin kalau sampai saat ini mungkin secara ekonomi masih jauh lebih baik banding 98. Mudah-mudahan pandemi ini cepat Amin. berlalu. Jadi jangan memberatkan Amin. kita. Kira-kira Amin. begitu, Amin. Putra. Ya, ya, ya. Wah, luar biasa nih, Pak. Nah, ini
terkait juga nih Pak, karena saya pernah baca artikel Pak. Saya pernah baca artikel Ya, itu industri perbankan itu adalah kunci dari kemajuan dan perkembangan zaman nih Pak. betul, betul. Nah, nah, ini saya mau tanya nih Pak, pendapat Bapak karena memang perbankan ini adalah kunci Ya, untuk perkembangan ya, zaman, terutama banyak lah yang terkait dengan ya. ini. Menurut Pak Edi sendiri, apa sih yang harus dikembangkan oleh industri perbankan saat ini Pak? Khususnya Indonesia aja Pak. Oke. Saat ini karena kita lihat zamannya zaman milenial, ya, Ya, semua ini. Ya, sudah ke IT, media sosial, bahkan sudah ada ya, artificial intelligence (AI). ya. Maka perbankan di Indonesia saya lihat sangat fokus untuk pengembangan IT mereka, itu Oh, oke. digitalisasi. Ya, itu Ya, yang hygiene factor yang pas ada itu adalah internet banking, itu sudah umum. Mobile ya. banking sekarang luar biasa kan ya, mau transfer, Oh mau iya betul Pak. beli dolar rupiah bisa, mau Ya. deposito bisa, pindah buku, bahkan sekarang mau top up OVO, GoPay, ya, e-money, Ya. semua dari handphone sudah bisa, Iya. ya kan? Benar Pak. Nah, jadi itu yang sekarang dikembangkan oleh perbankan, dan itu mau gak mau. Karena kalau enggak, nanti banknya akan tinggalan oleh para milenial nantinya, ya. Jadi Ya, e-money betul Pak. juga sangat sangat powerful sekarang. Karena kenapa uang cash sekarang dianggap sebagai media, ya, salah satu Ya. media untuk penyebaran virus corona. Sehingga banyak orang sekarang sudah maunya pakai mobile banking, ya Oke, kan, ya. transfer, belanja transfer. Ya, kayak istri saya kemarin saya work from home 3 hari, istri saya belanja luar biasa di pasar, di telepon aja. Sekarang jangan toko-toko supermarket besar lah, abang-abang gerobak tukang sayur aja punya media Ya. sosial. Kalau mau Wih, belanja tinggal di WA, bis WA betul betul Pak. dikirim. Kalau di WA dia Ya. bilang, oh ibu sayur ini nggak ada, yang ada sayur ini. Apa sih? Tolong Ya. difoto dong, foto dilihat. Oke, tolong dikirim. Habis itu kita transfer, bukti transfer dikasih. Luar Ya. biasa, abang-abang gerobak di kompleks saya aja sudah begitu. Jadi para Waduh, ya pengusaha, ya betul Pak. bukan hanya bank, para pengusaha saya rasa juga harus mengikuti. Jadi kita nggak usah keluar dan nggak usah kasih cash sekarang, transfer, Ya. ya kan? Ya. Satu lagi sekarang perbankan menuju ke brainless banking. Jadi Hmm. lagi dikembangkan pada beberapa bank saya lihat istilahnya Hmm. onboarding. Onboarding itu sekarang kalau nasabah membuka rekening, nggak perlu datang lagi fisiknya ke bank, kantor bank. Mereka cukup masuk ke webnya, misalnya ke Panin, ya, mereka masuk webnya, cari produknya, buka tabungan, Ya. klik tabungannya, lalu diisi datanya, di-scan KTP-nya, terus selesai, pihak bank akan melakukan video call. Karena peraturan OJK masih mensyaratkan bahwa harus face to face. Dari video Oke. call selesai, KTP kita online ke Dukcapil, bahwa itu sudah selesai asli, tinggal selesai, nasabah tinggal store. Dan store-nya sekarang masih belum. Nantinya saya melihat bahwa store-nya nggak perlu ke bank, mungkin bisa ke Indomaret atau Alfamart. Ya outletnya yang paling Oke. banyak, yang paling mudah, di mana saja. Ya. Kira-kira jadi Ya. itu sekarang sudah arah ke sana. Jadi jangan harap lagi Anda lihat banyak dulu ya tahun mungkin tahun 2000 sekian itu 2005, 2006 banyak bank yang buka cabang kan, ruko-ruko Ya. harganya naik. Sekarang saya rasa sudah enggak. Bahkan banyak bank yang sudah mengevaluasi bahwa lokasi bank ini terus uh, visible atau enggak. Prospek Ya. usahanya ada enggak? Cabang ini untung atau rugi? Kalau memang prospeknya Ya. kurang cocok, lokasi enggak baik, mungkin secara efisiensi akan ditutup. Ya, itu sedikit mulai Ya. digitalisasi. Tapi di Panin Bank kita ada mungkin untuk para ibu-ibu sama Hmm. milenial, mahasiswa juga ada satu produk yang sangat menarik. Jadi nggak Ya. perlu capek-capek, nggak perlu kerja jam 8 sampai jam 5, bisa menghasilkan dan punya menghasilkan uang yang cukup besar. Yang itu satu adalah kita katakan tabungan super bonansa, itu mungkin untuk ibu-ibu ya, yang Hmm. sedikit beruang lah Ya. kira-kira. Kami ada tabungan ini sudah mulai 1 Maret, sudah 10 tahun lebih sih produk ini, dan menarik mulai 1 Maret sampai 31 Juli. Ya, itu Ya. hadiah pertama uang tunai 1 miliar 25 juta, setiap bulan ada 2 pemenang.
diundi. Wow. 1 miliar 25 juta. Nah, setiap bulan ada 2 pemenang. Hadiah kedua adalah 100 juta untuk 10 pemenang. Setiap bulan diundi. Ada 10 pemenang 100 juta. Dan hadiah ketiga adalah uang tunai 10 juta untuk 95 pemenang. Itu setiap bulan. Ya, itu untuk ibu-ibu barangkali ya. Nah, untuk para milenial, mungkin mahasiswa yang ingin santai, rileks, tapi menghasilkan uang. Ya, yang cukup besar, lumayan saya katakan, kami ada program namanya MGM, Member Get Member. Jadi si mahasiswa ini mungkin cukup membuka tabungan dengan setoran 250.000, lalu dia bisa merefer teman-temannya atau saudara-saudaranya untuk buka tabungan di Panin. Minimal 25 juta, dia akan mendapatkan insentif 0,5%. Dari dana yang ditempatkan. Makin besar tentu insentifnya makin besar. Ya. Nah, kalau dia bisa mendapatkan 1 bulan itu 200 juta rupiah, 200 juta rupiah saja, dia akan mendapatkan 200 poin. Ya, sebagai member, kita bilang member get member. Dan dia eligible, dia berhak mengikuti undian yang tadi itu, hadiah pertama 1,025 miliar. Yang 2 pemenang tadi. Jadi dia hanya store 255.000 ya, 250.000, dia merefer teman-temannya atau saudaranya menempatkan dana di Panin Bank untuk diblokir 3, 6 atau 12 bulan, dia sudah eligible mendapatkan poin yang sama besar dengan si nasabah penabung, dan dia juga berhak eligible untuk mengikuti undian. Ada hadiah pertama 2, 3 tadi. Hadiah pertama 1,025 miliar, luar biasa. Apalagi coba? Kapan lagi hanya setor 250.000, Mas Putra? Ayo jangan ketinggalan, Mas Putra. Ya. Waduh, ini Mas, saya habis ini langsung buka website Bang Pangun ini Pak, habis ini Pak. harus. Ya, siap, ya ini menarik sekali. Kan makin banyak you refer customer, makin besar kesempatan Anda untuk memenangkan hadiah pertama itu. 1,005 miliar loh. Untuk milenial kan, waduh, satu angka yang fantastis. Wah, kira-kira luar biasa Pak. Benar-benar Pak, ini kalau kata bos saya Pak, kalau kata Pak Hendra, kita ini semua lagi ODP Pak. ODP itu orang drop penghasilan Pak. Boleh tuh. Kalau itu, bayangin kalau begitu banyak orang yang merefer kan begitu besar ada kemungkinan menang. Betul Pak, ini kesempatan nih. Jadi buat semua yang join di live Instagram Bincang Kenari malam ini, kita dapat peluang bisnis baru. Ini banget dari Panin Bank. Pak. Nah, ini tadi Pak, banyak banget strategi dari Panin Bank ke depannya ya Pak. Khususnya Panin Bank Pak. Ya tadi udah mulai ke digitalisasi, terus juga tadi Pak Edi bilang bahwa memang akhirnya ke depannya mungkin banyak cabang-cabang yang mungkin akan tutup gitu, dan akan lebih mereview kembali untuk efisiensinya, seperti itu. Nah, ini menarik Pak, bicara soal efisiensi Pak. Nah, ini masuk ke topik utamanya kita nih Pak. Bicara efisiensi, ini bicara tentang perencanaan keuangan Pak. Nah, ini perencanaan keuangan ya khususnya untuk mungkin teman-teman di sini yang memang pebisnis seperti itu ya Pak ya. Nah, ini kasih tips juga dong Pak, kalau dari sisi industri perbankan, dari mungkin dari insight dari Pak Edi pribadi juga. Nah, ini perencanaan keuangan yang terbaik buat kita saat ini apa nih Pak? Nih, gini, kebetulan saya kan orang bank, bukan orang bisnis. Saya yakin para pebisnis lebih tahu kira-kira mereka harus kemana. Tapi pengalaman saya aja bergaul dengan para pengusaha, saya lihat ya, kalau dengan kondisi sekarang mau nggak mau mereka harus lebih concern dengan cost mereka. Variable cost harus diperhatikan, ditinjau lagi lah mana yang bisa dihemat ya. Tapi bukan berarti semua cost dikat. Ada yang suka efisiensi itu, ada yang salah kaprah adalah cost cutting. Menurut saya efisiensi itu bukan cost cutting. Efisiensi itu adalah pengertiannya adalah bagaimana memaksimalkan atau memanfaatkan aset atau SDM yang ada untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya.
Oke. Memanfaatkan Ya. aset atau SDM yang ada. Ini Pak Hendra hebatnya. Dia bukan memanfaatkan asetnya atau SDM-nya, tapi saya pun dimanfaatkan untuk mempromosikan Kenari Jaya, luar biasa. Bayangin, hari ini berapa orang yang ikut program kita ini yang like ke Kenari Jaya, jadi lebih tahu karena Ya. Kenari Jaya. Ya, 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 itu ya, betul, kira-kira Pak. variabel cost pada perhatiin. Kedua, tentu Ya. Bapak pengusaha itu kan di stoknya yang saya lihat, yang saya dulu cerita sedikit, mungkin sebelum lebih jauh, mungkin tapi udah lama. Saya rasa harusnya udah nggak ada. Zaman saya jadi AO, saya pernah datang ke Glodok dulu, ketemu satu pengusaha spare part. Ya, saya datang ke tokonya 4 lantai, kita lakukan survei. Dia sendiri duduk di sana satu meja, kasir juga dia. Saya tanya, Pak, saya lihat stoknya begitu banyak, 3 lantai, 1.000 lebih jenis. Kira-kira bagaimana Bapak mengontrol stoknya? Biar efisien, jangan ada dead stock. Stok yang nganggur kan ya. Bilang semua ada di Ya. sini. Lah, begitu banyak, 1.000 lebih bisa. Ada jual lalu ada replace kapan? Oh, semua ada di sini. Ya, saya jadi agak mikir juga ya, kasihan ini orang. Anggaplah benar. Artinya apa? Dia tuh nggak bisa pergi liburan. Kita kan bisa pergi liburan kalau lebaran, ya. Iya. Dia nggak bisa Betul. dong liburan, siapa yang gantiin dia? Yang paling penting lagi, dia nggak boleh sakit. Kalau dia sakit gimana? Iya. Yang gantiin dia mana tahu stoknya ada di lantai berapa begitu banyak. Nah, Iya, mestinya iya. sekarang sudah nggak ada. Jadi menurut saya stok manajemen itu mesti yang solid. Manajemen stok yang solid. Yang solid itu kayak apa? Menurut saya punya catatan yang rapi, ya. Ya. Barang dikasih kode, tentu pisahkan barang lama dan barang baru, ya. Ya. Lalu barang yang fast moving, slow moving. Ya. Yang paling penting lagi adalah buat forecast persediaan barang. Ini yang paling penting. Jangan sampai barang itu berlebihan, karena kalau berlebihan itu jadi biaya, Ya. ya kan ya. Stok O6 harus Ya. sering, ya. Ya. Terakhir harus pakai aplikasi lah sekarang. Saya kira Jaya sudah. Ya, Aplikasi. pakai Ya. aplikasi harus, ya, pakai sistem, segala otomasi, Ya. ya, decoding segala sudah otomasi. Betul. Yang tadi stok policy stok manajemen stok yang solid, sekarang stok policy yang efisien. Efisien itu tadi Ya. forecast, persediaan yang betul-betul sesuai kebutuhan. Jangan sampai ada dead stock atau berlebihan. Karena berlebihan itu artinya Anda membutuhkan modal kerja yang lebih banyak. Modal kerja Ya. yang banyak artinya utang bank Anda yang kepakai lebih banyak. Utang bank banyak, beban bunga Anda juga besar. Zaman sekarang apalagi ya, dengan begitu sepinya daya beli, Anda harus meminimize stok seminimasnya sesuai apa, kecuali memang bahannya Anda import. Kalau import memang butuh waktu yang lebih lama, lebih panjang perjalanannya. Ya. Itu beda ya. Lalu jangan spekulasi. Jangan terlalu banyak spekulasi terhadap aset yang tidak produktif. Karena itu carrying cost. Nah, pengalaman saya 4-5 tahun terakhir ini banyak nasabah yang punya masalah karena mereka itu side streaming, memanfaatkan kredit modal kerja saya untuk membeli aset-aset yang tidak produktif. Anda bayangkan, sekarang begitu bisnisnya drop, omset turun, itu aset produktif itu kan mesti bayar bunga. Ya, carrying cost itu terlalu mahal untuk mereka, sehingga banyak kredit yang jadi masalah. Saya lihat itu yang masalah. Jangan ikut-ikutan, kecuali memang dibutuhkan. Ya, gudang atau perluasan itu lain cerita. Cash flow harus dijaga. Ya, cash flow dijaga dengan baik sehingga harus liquid, karena kondisi sekarang cash is the king. Lewatin dulu lah masa-masa sulit ini, nanti tetap ada kesempatan, jangan spekulasi. Ya, Putra. Ya, Pak. Kayak waktu kita sudah mepet nih. Masih ada benar, berapa Pak. lama sudah mepet? Masih banyak banget ini pertanyaan saya, Pak, sebenarnya. Oke. Saya lihat karena saya pernah banyak banget penasarannya nih, Pak. Karena mumpung Pak Edi punya waktu, maksud saya. Oke, Pak. Kalau gitu kita masuk langsung ke pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tanya jawab ya, Pak ya. Kita menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah join. Pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Produk atau fasilitas bank apa sih, Pak, yang bisa kita manfaatkan saat ini, khususnya mungkin dari Panin, Pak? Oke, tapi sebelumnya bisa tahu dulu nggak? Kira-kira sisa waktu berapa lama?
Oke, kira-kira kita masih untuk jawaban ini sampai dengan masih ada 5 menit lah Pak. 5 menit kita Oh, untuk menjawab ini. Setelah itu kita sisakan waktu 5 menit lagi untuk tanya jawab. masih ada waktu ya. Oke. Masih. Kalau kita tadi bicara dampak dari COVID-19 terhadap para pengusaha, sekarang ini Mm-mm. banyak pengusaha yang memang susah ya karena Ya, ada social distancing, ya PSBB, ya, belum daya ya, beli yang turun tadi, dampak dari industri lain, ya kan ya, ya, sehingga ya, income-nya boleh bilang kalau tutup ya nggak ada income yang masuk, ya sudah ya, sebulan lebih, hampir 2 bulan, belum lagi ya, kalau yang dia buka omsetnya turun drastis, sehingga ya, mereka mengalami gangguan cash flow. Begitu ya, cash flow terganggu, kemampuan mereka untuk membayar kewajiban bank juga turun, ya, ya turun. Kemampuannya jadi turun, apalagi kalau kredit investasi, bukan hanya bunga, cicilan pokok juga harus bayar. Yang paling besar biasanya cicilan pokok ini. Ini ya, yang memberatkan mereka. Ini yang kita hadapin sekarang di perbankan. ya, Jadi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka bisa mengajukan, karena ya. pemerintah melalui OJK telah melakukan relaksasi, mereka bisa mengajukan restrukturisasi kredit kepada perbankan. Apa sih restrukturisasi yang bisa diharapkan dari bank? Pertama itu uh, meminta penurunan suku bunga misalnya, ya. Kedua adalah menunda menunda sebagian pembayaran bunga. Sebagian. Misalnya bunganya Ya, biasa 10%, ditunda 5%-nya, setengahnya nanti dibayar, dicicil, apa ditunda 3, 6, atau 12 bulan, itu tergantung policy dari masing-masing bank. Masing-masing ya, bank punya kebijaksanaan. Ada yang maksimal 6 bulan penundaannya, ya, ada yang 3 bulan, ada yang 9 bulan. Dan penundaan bunga ya, ini kebetulan habis setelah 6 bulan mungkin dibayar sekaligus. Ada yang bisa ya, dicicil lagi 6 bulan. Ya, tapi ya, dia harus ajukan permohonan. Dan ya. permohonan ini akan diakses, dianalisa oleh bank. Apakah dia layak mendapatkan atau tidak. Tentu syarat lain Oke. adalah betul-betul dia terdampak COVID. Bukan sebelum 2 tahun lalu sudah macet, sekarang ajuin Ya, restrukturisasi COVID. Oh, itu nggak bisa. Karena syaratnya oke. betul-betul terdampak COVID dan per Februari dia belum termasuk kredit macet. Ya, itu yang Oke. bisa. Berarti kan Maret memang dia terdampak, bisnisnya masih lancar. Ya, Maret ini ya, mulai terdampak, Maret April terdampak dengan COVID-19, dia bisa ya, mengajukan ya, restrukturisasi, yaitu penundaan pembayaran sebagian bunga atau ya, penundaan pembayaran pokok. ya, Penundaannya pokoknya cicilannya ditunda bisa 6 bulan, 9 bulan atau setahun. Lalu ya, kreditnya diperpanjang lagi 1 tahun. Tapi itu ya, tergantung masing-masing bank punya ya, kebijaksanaan. Tapi satu pesan ya. saya, pesan khusus saya kepada para pengusaha atau para nasabah, Anda kalau memang tidak butuh, tidak punya masalah cash flow, jangan Anda ikut-ikutan aji Oke. mumpung. Anda pikir mungkin, wah bisa tunda bayar bunga setengah kan lumayan. Setengah bayar 6 Ya, bulan kemudian. Berapa ya. sih uh, insentif ada dapat dari penundaan ini? Karena Anda mempertaruhkan reputasi Anda. Oke, ya betul Karena betul Pak. karena setiap restrukturisasi itu di laporan kita ada marknya bahwa kredit ini pernah restrukturisasi. Artinya apa? Anda pernah mengalami gangguan cash flow atau punya gangguan keuangan. Tapi kalau Anda Ya, memang nggak punya masalah, ngapain gitu loh. ya, Hanya menikmati cuman mungkin 1% atau setengah persen, kena iya, harapkan bisa nunda, lalu bisa dicicil, bisa ngambil ya, keuntungan, nggak worth it ya. menurut saya. Lebih baik kalau memang nggak perlu, ya nggak usah, jaga reputasi Anda, nih mata perbankan, Anda masih solid gitu loh. Karena Oke, sekarang itu oke, banyak yang oke. mungkin, wah ada kesempatan aji mumpung kita Ya, ajukan, ya, ya kan? Kan itu bunga juga ya. masih harus dibayar, hanya ditunda saja. Betul, Mungkin 6 bulan betul. kemudian. Kecuali punya Ya, memang gangguan ya, gangguan cash ya, flow-nya. Sehingga memang perlu nafas lah 6 bulan ya, ini betul Pak. ya.
perlu betul. nafas. Karena kan kemarin ada lihat ya, perlu bayar THR juga, ya kan ya, gaji Iya, tetap jalan, overhead tetap jalan, sehingga iya, terganggu. Nah itu mungkin perlu nafas 6 bulan setelah itu ya iya, diharapkan bisa kembali jalan normal, usaha bisa iya. jalan, bisa cicil yang tunda tadi. Nah itu oke. Ya, tapi Oke. jangan maksakan atau aji mumpung jangan. Karena reputasi Anda yang Iya, dipertaruhkan. Kira-kira betul, begitu. betul, betul, Pak. Ini 5 menit Betul, betul, kira-kira. Pak. Nah, Putra. ya, pas banget Pak 5 menit. Oke, ini banyak banget nih Pak ilmu baru yang kita dapat juga dari Pak Edi. Pak Edi juga banyak banget memberikan kita wawasan juga mengenai dunia Ya. perbankan. Hmm. Eh, Tadi juga Pak Edi udah banyak jelasin bahwa banyak produk khususnya dari Bank Panin sendiri yang bisa ngebantu kita semua dalam Hmm. kondisi saat ini. Nah, Hmm. ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Kita masuk ke Ya, beberapa oke. pertanyaan ya Pak ya. Oke. Nah, ini dari Ragil_Endrato. Pak Edi, bisa diceritakan sekilas biografi Bapak sehingga bisa sukses seperti sekarang? Apakah memang dari Wah. awal terjun di dunia perbankan? Wah, ini bisa panjang nih Pak. Ini bisa panjang Pak. Wah, gawat. Kalau Halo, ini kayaknya biografi. kita kita mesti ada episode 2.1 Ya, Pak ya, bersama ya, dengan ya, Pak ya. Edi. Oke. Kalau yang ini mungkin apa namanya Pak Ragil atau apa Bro Ragil mungkin bisa coba browsing nih karena Ya, biografi ya. Pak Edi ada di mana-mana, tinggal googling keluar semua. Ya, Karena saya kalau Pak rasa, Edi yang saya rasa ceritain di sini, kalau Pak Edi yang panjang. ceritain di sini nggak akan cukup waktunya Pak. Ya, betul. Kita butuh Nah sesi ini ada khusus. betul Pak, betul. Tapi itu saya sudah masuk dalam agenda saya Pak. Jadi nanti Bapak Oh, gitu harus ya. menyiapkan waktu lagi ya Pak ya. Kita akan ketemu lagi. tinggal, tinggal Nah, Pak Hendra berani bayar berapa nih? oh siap. Siap Pak, nanti saya sampaikan langsung ke beliau Pak. Oke. Ini ada pertanyaan juga dari nama akun Instagramnya buku.jadul_Marta. Bagaimana bentuk dukungan dari pemerintah ke perbankan saat ini? Dan apakah cukup aman untuk membeli saham bank saat ini? Nah ini mungkin boleh diceritakan, boleh dijawab sedikit nih Pak. Begini, kalau bicara perbankan aman nggak? Perbankan itu sangat aman saat ini. Karena Ya, setelah krisis moneter 98, tadi saya ceritakan, banyak bank NPL-nya, kredit macetnya kan luar biasa. Hampir setengah ya, kreditnya macet. Belum ya, likuiditasnya kering. Karena waktu itu kan ya. likuiditas itu ada darah untuk bank. Hmm, Ya, itu darahnya bank. Waktu itu kering. Ditarik, diras oleh nasabah banyak dan dibelikan dolar, ditransfer ke luar negeri. Oke. Saat ini kan tidak ada. Anda lihat likuiditas cukup longgar ya. Ya, Kredit macet di ya. bank juga manageable cuma 2, sekian persen. Iya kan? Oke. Lalu banyak juga aturan-aturan dari otoritas yang memprotek bank. Oke. Adanya Oke. seperti BMPK, batas maksimum pemberian kredit untuk grup sendiri cuma 10%. Yang 98 itu nggak ada batasnya. Banyak yang dipakai oleh pengusaha sendiri atau pemilik bank. Sekarang nggak bisa. Ya, Aturannya sangat ketat. Bahkan tahun 2008 waktu krisis subprime mortgage di Amerika merambat ya, kemana-mana, Indonesia banknya juga aman. Kenapa? ya, Karena kami ini bank sekarang tidak boleh investasi surat berharga di luar negeri. Kalau bank di luar ya. negeri, mereka bisa akses, bisa invest ke surat berharga luar negeri. Kita nggak bisa. Ya, Oke. jadi cukup prudent sudah aturan-aturan yang memprotek bank itu sendiri dan sangat ketat. Lalu Ya, apalagi kira-kira BMPK sangat liquid, kredit macet, dan karnya bank sekarang rata-rata cukup tinggi. Karnya Panin itu 25 atau 26% nggak salah saya, kar kita. oke. Waktu dulu zaman krisis moneter, kar itu rendah sekali, cuman mungkin antara 10-12%. Sekarang kita 20 sekian persen. Jadi di banking system sekarang sangat solid. Ya, dolar rupiah Anda nggak bisa sembarang beli dolar. Likuiditas yang paling penting, likuiditas. Ya, Ya, kredit macet juga manageable. Dan sekarang dari pihak ya, otoritas juga sangat ketat pengawasannya. Jadi menurut saya Anda lihatlah, ya, ya, bank mana kan bisa dilihat sekarang neraca laba rugi setiap bulan bisa dilihat. ya. Bank mana tentu bukan hanya aman, ini bank mana yang bisa memberikan gain
keuntungan yang Ya, lebih besar. Ya, bank mana yang ya, setiap tahun profitnya cukup besar dan bisa memberikan keuntungan yang lebih besar. Itu yang menurut ya, saya. Kalau bilang aman, aman sekali sekarang, Bang. Ya, ya. Dan yang paling solid, aman solid kayaknya banget. memang yang paling aman kayaknya memang Bang Panin ya Pak ya. Bang Panin aman. Karena begini, saya belum cerita. Aman. Ya, Tahun 98 itu tadi, kena kredit macetnya lebih setengah, sehingga ya, kerugian bank itu melebihi modalnya, sehingga modalnya negatif. Secara hukum itu sudah oke. mungkin pilot. Pemerintah kan Ya, memberikan bantuan sekitar ya, BLBI itu lebih kurang kalau nggak salah saya 600 triliun. Ya, dan ya. Panin adalah salah di 10 besar bank nggak salah saya, Panin Bank adalah Ya. yang satu-satunya yang tidak terima bantuan. Tahun 98 aja kita nggak terima bantuan likuiditas Oke. BLBI itu. Ya, ya. Jadi kita sangat Oh, solid. Modal modal kita juga sangat kuat. Modal kita nggak salah saya hampir 40 triliun. Modalnya Panin. ya. Besar sekali. Solid lah. Kalau Panin solid. Solid Oke. sekali. Oke, jadi mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya dari buku _jadul_marta bahwa berarti Hmm. memang jangan khawatir lagi untuk membeli saham atau investasi di Ya, bank saat ini sangat aman ya Pak ya. Yang ya, penting yang pasti Panin udah aman yang pasti. Nah untuk ya, bank-bank yang lain mesti dicek juga bahwa neraca rugi ya. labanya seperti apa gitu ya Pak ya kurang Ya. lebih ya. Nah Harusnya perbankan Indonesia aman lah. Tapi aman lebih semua ya Pak. gampang lebih gampang lagi pusing-pusing ya udah taruh aja. Tadi saya bilang Ya super bonansa panin. Yuk taruh 200 super bonus. juta. Bisa memenangkan kemungkinan menang itu ada 1,25 miliar. Cari apa lagi? Iya kan? Ya Ada taruh 200 ya juta, dapat 200 poin. Setiap bulan ya ada kesempatan memenangkan 1,25 miliar. Atau jadi wow member, taruh 250.000, Anda cari teman ya Anda, saudara Anda, taruh di ya Super Bonanza Panin. Kalau lebih ya 200 juta, Anda dapat insentif 0,5%. ya. Bahkan member yang tadi yang bawa temannya, bawa orang tuanya, juga eligible kemungkinan mendapatkan undian 1,25 miliar. Mau apa lagi gitu loh. Aduh, besok saya Putra. mumpung weekend. Oh, weekend besok buka nggak Pak Bang Panin Pak? ATM-nya buka. ATM ATM-nya buka. buka. Aduh, oke. Kalau gitu Senin Senin saya pas makan siang dari kantor saya ke Bang Panin dulu. Betul, betul. Merefer Oke, terima. teman-teman Anda, teman-temannya di refer, coba suruh buka tabungan. Siap, siap Makin pasti besar, Pak. makin besar saldonya, makin besar kemungkinan Anda memenangkan hadiah utama 1,25 miliar tiap bulan ada 2 pemenang. Waduh, amin, 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 amin Pak. Siap, siap. Pak, aduh, ini masih banyak sebenarnya pertanyaannya, tapi waktunya udah mepet banget nih Memang, Pak, gitu. memang. Jadi mudah-mudahan kita masih bisa ketemu lagi di live IG Ya, berikutnya ya. ya Pak ya, di bincang Oke, kenari berikutnya. oke, oke. Mudah-mudahan Pak Edi nggak keberatan untuk kita undang lagi ya Pak ya. Tidak. Asal bayarnya cocok. Siap. Bercanda, bercanda sama Pak Siap. Hendra, teman. Pak Hendra teman Iya, kita, ya. iya, Pasti, iya, pasti. kita juga sangat berterima kasih untuk Pak Edi juga Pak Hendra karena Ya, hubungan pertemanan Pak Edi dan Pak Hendra ya, akhirnya kita semua yang merasakan manfaatnya nih Pak. Kita dapat ilmunya sekarang. ya, sama-sama, Ya, sama-sama. oke. Pak Edi, terima kasih banyak atas waktunya. Eh, dan terima kasih juga untuk semua yang sudah join live IG malam hari ini. Banyak manfaat yang udah bisa kita dapetin dari Pak Edi khususnya mengenai mengenai untuk financial planner kita atau perencanaan keuangan kita Ya, di saat pandemi kayak gini. Bukan cuma pelaku bisnis, tapi kita juga secara perorangan juga kita sudah banyak dapat ilmu nih dari ya. Pak Edi tadi. Oke, Pak Edi sekali lagi terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi Pak di lain waktu. Nanti setelah pandemi, kalau bisa kita bisa makan siang bareng Pak, biar ngobrolnya Boleh, lebih boleh. intens. Saya masih Sama-sama. butuh banyak ilmu dari Bapak soalnya. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir Ya, kata, saya doakan semua sahabat kita, sahabat amin, kenari, sahabat panin, selalu dalam keadaan sehat-sehat dan amin. usaha berjalan lancar. Kata Jack Ma, Siap. Anda sehat saja bisa lewatin pandemi ini, itu sudah Ya, untung besar. Ya, ya.
Jadi itu saja. Betul. Terima kasih, Oke. Mas Terima kasih Putra. banyak. Terima kasih Kenari Jaya. Ya, terima kasih banyak Pak Edi. Terima kasih banyak juga. Salam untuk seluruh teman-teman di Panin Bank, Pak. Ya, selamat Ya, malam. Terima kasih. selamat malam Pak Edi. Ya. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah join di Bincang Kenari episode 2 malam hari ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya, Bincang Kenari berikutnya. Please buat supaya tahu agenda berikutnya apa, follow Instagramnya Kenari Jaya, dan kita akan posting terus akan ada agenda apa lagi berikutnya di Bincang Kenari. Selamat malam dari saya, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi.